Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku di cerita bareng Septina. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Pada tahun 1984 telah terjadi satu kasus yang menyita media dan kemarahan masyarakat. Semua perhatian di negeri ini tertuju dengan adanya kasus ini. Kasus ini adalah kasus penyiksaan yang berujung kematian yang dilakukan oleh ayah kandung dan ibu tirinya kepada anak kecil yang berusia 6 tahun. Penyiksaan demi penyiksaan yang dirasakan sang anak hingga pada akhirnya tak kuat menahan penyiksaan tersebut dan sang anak pun meninggal dunia. Kasus ini lebih dikenal masyarakat dengan kasus Ari Hanggara. Apa yang terjadi dengan Ari Hanggara? Kenapa ayah dan ibu tirinya menyiksa anak berusia 6 tahun tersebut hingga tewas? Tahan emosi kalian dulu ya guys. Mau tahu gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Ari Hanggara lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 Desember 1977. Ari merupakan anak kedua dari pasangan Mastino Ediwan dan istri pertamanya Dahlia Nasution. Menurut riwayat, Mastino dan Dahlia menikah pada tahun 1975 dan dikaruniai 2 orang anak. Namun, pernikahan keduanya tidak berjalan dengan baik. Seringkali mereka berpindah-pindah rumah dan Mastino sendiri kerap berganti pekerjaan. Dahlia lalu memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 1981 dan bercerai dengan Mastino pada tahun 1982. Setelah bercerai, Mastino diketahui memiliki hubungan khusus dengan seorang perempuan bernama Santi yang disebut-sebut merupakan teman dari Dahlia. Setelah berpisah dari mantan istrinya Dahlia, Mastino membawa Ari bersama 2 saudaranya untuk hidup bersama perempuan selingkuhannya bernama Santi. Santi sering dikabarkan sebagai ibu tiri Ari dan saudara-saudaranya. Meskipun Mastino dan Santi belum resmi sebagai pasangan suami istri pada kala itu, namun mereka tetap hidup bersama dalam satu atap. Tetangga yang menganggap Santi sebagai ibu tirinya Ari dan saudaranya kelak akan menjadikan Santi sebagai mimpi buruk bagi anak-anak Mastino. Ari bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Ayahnya pada saat itu menganggur dan Santi bekerja di kantoran. Ari dikenal suka bergaul dan periang di sekolahnya menurut guru dan teman-temannya. Sementara Santi dan ayahnya selalu menganggap Ari sebagai anak yang nakal. Sebenarnya, rumah tangga Mastino dan Dahlia baik-baik saja. Mastino dan Dahlia bisa disebut sebagai keluarga yang memiliki ekonomi cukup. Pada waktu itu, Mastino masih bekerja sebagai salah satu petugas partai dan Dahlia bekerja di perusahaan. Jadi keluarga mereka terbilang keluarga yang cukup ekonomi. Sampai suatu ketika Mastino akan membuka sebuah usaha di Kemayoran. Baru di sanalah ada satu perempuan yang menjadi sales di usaha milik Mastino, dan perempuan itu bernama Santi. Pada saat itu Santi menjadi sales di usaha milik Mastino. Kecurigaan Dahlia mulai muncul karena Santi kerap kali datang ke kediamannya meskipun malam hari dengan alasan urusan kerjaan. Sampai pada akhirnya usaha yang didirikan Mastino bangkrut dan Mastino tidak kunjung pulang ke rumah hingga 2 tahun lamanya. Dan karena inilah Dahlia memilih pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah. Kemudian Mastino mulai menunjukkan hubungannya dengan Santi secara terang-terangan ketika Dahlia mulai menggugat Mastino. Dan inilah awal mula mimpi buruk bagi Ari Hanggara. Setelah orang tuanya bercerai, Mastino dan Santi hidup bersama di sebuah kontrakan sederhana. Santi dan Mastino hidup bersama ketiga anak Mastino. Setelah bangkrut, Mastino tidak bekerja lagi. Sehari-harinya Mastino hanya mengantarkan Santi kerja dan anak-anaknya sekolah. Meskipun menganggur, Mastino sering merokok dan tidak mengerjakan pekerjaan apapun, sehingga inilah yang menjadi bahan gunjingan para tetangga. Santi yang mendengar itu semua mulai protes kepada Mastino dan memintanya untuk mencari pekerjaan. Pada saat itu, Mastino yang kala itu berusaha mencari kerja dan meminta tolong kepada teman-temannya, tetap juga tidak mendapatkan pekerjaan. Sampai pada akhirnya Santi mulai sering marah karena Mastino tidak mendapatkan pekerjaan, dan Santi merasa terbebani dengan kehidupan di mana Santi juga harus membayar uang sekolah anak-anak Mastino. Ditambah lagi emosi Santi memuncak di saat sering melihat ketika anak-anak Mastino mulai aktif dan nakal. Tambah emosi Santi kala itu melihat Santi sering protes tentang anak-anaknya
Mas Tino pun mulai menerapkan peraturan yang keras kepada anak-anaknya. Kedua saudara Ari, kakak dan adiknya, menuruti peraturan sang ayah, tapi Ari berbeda. Ari tidak mendengarkan peraturan ayahnya. Ari kerap kali melakukan kesalahan yang menurut ayahnya itu fatal. Padahal kenakalan yang dilakukan Ari adalah kenakalan anak-anak pada seusianya. Tapi Santi dan Mas Tino tidak suka itu. Karena kenakalan Ari lah Santi dan Mas Tino sering menyiksa Ari. Ari dipukul, ditendang, ditampar, disuruh jongkok dan berdiri secara terus-menerus sampai kelelahan, kadang dikurung di dalam kamar mandi. Pernah sekali Ari pergi sekolah dengan keadaan ada lebam di bagian wajahnya. Gurunya Ari saat itu, Khadijah, menanyakan kepada Ari, "Kok ada lebam di wajahmu?" Tapi Ari hanya bilang terjatuh, dan Ari tidak memperlihatkan dirinya mengalami tekanan mental di rumah. Jika luka di tubuhnya ketahuan oleh guru, Ari selalu menjawabnya karena jatuh. Sebenarnya, Santi dan Mas Tino sayang kepada ketiga anaknya. Hanya saja keadaan pada saat itu yang membuat semuanya menjadi serba salah. Setiap kali emosi, Santi dan Mas Tino selalu melampiaskan emosinya kepada Ari dan tidak pernah melampiaskan emosinya ke saudara-saudara Ari yang lain. Ari mulai menerima siksaan secara beruntun sejak tanggal 3 November tahun 1984. Bocah periang itu dituduh telah mencuri uang Rp1.500. Mas Tino dan Santi mulai menyiksa Ari. Ari menjadi kesakitan ketika dihujani pukulan oleh kedua orang tuanya karena tak mengaku mencuri. Orang tua Ari, yaitu Mas Tino dan Santi, mendapatkan laporan bahwa Ari telah mencuri uang salah satu temannya. Karena itulah orang tuanya menyiksa Ari. Tapi semakin disiksa, Ari semakin tidak mengaku kalau dia tidak pernah mencuri. Pukulan Mas Tino mengenai wajah, kaki, tangan, dan punggung Ari. Tak sampai di situ, Mas Tino juga mengikat tangan dan kaki Ari seperti pencuri yang tertangkap. Ari disuruh jongkok di kamar mandi. Bahkan Ari disuruh meminta maaf dan mengaku sambil Santi teriak malam itu. Tapi Ari tetap mengatakan bahwa dia tidak pernah mencuri uang. Santi dan juga Mas Tino yang mendengarkan pengakuan Ari pada saat itu semakin geram. Karena merasa tak melakukan pencurian, Ari yang bertubuh kurus itu hanya diam seribu bahasa. Penasaran, Tino dan Santi melepas ikatan tangan Ari dan menyiram air dingin ke tubuh mungil bocah itu. Santi menambahkan hukuman dengan meminta Ari jongkok sambil memegangi kupingnya. Anak tak berdosa itu melakukan perintah sang ibu tiri sambil mengerang kesakitan. Pihak sekolah saat itu mengetahui Ari tak masuk sekolah beberapa hari. Khadijah, guru Ari, pun akhirnya mendatangi kediaman Ari untuk menanyakan kenapa Ari tak sekolah. Orang tua Ari saat itu mengaku Ari tak sekolah karena mendapatkan hukuman. Ari kedapatan mencuri uang. Pihak sekolah pun mengaku tak ada di antara muridnya yang kehilangan uang atau dicuri. Entah dari mana Ari mendapatkan uang Rp1.500 itu. Alasan kedua orang tuanya, Ari sering kedapatan memiliki uang banyak, padahal Mas Tino dan Santi tidak pernah memberikan uang. Karena itulah Ari tak sekolah karena mendapatkan penyiksaan dan hukuman dari orang tuanya. Gurunya pada saat itu, Khadijah, meminta agar orang tua Ari berhenti untuk menyiksa anaknya, yaitu Ari. Setelah kejadian hari itu, penyiksaan kepada Ari tidak berhenti. Penyiksaan kepada Ari Hanggara semakin menjadi-jadi. Pihak sekolah mengakui Ari memang sempat absen masuk sekolah selama 10 hari di bulan Agustus 1984. Malah, salah satu gurunya bernama Khadijah pada bulan Agustus mengatakan Ari sempat 10 hari absen tidak masuk sekolah. Ketika masuk sekolah, wajah Ari tampak memar dan bengkak. Ketika ditanya, Ari mulai mengaku dipukul ayahnya. Padahal pada saat itu gurunya sudah mengatakan kepada kedua orang tua Ari untuk berhenti menyiksa anaknya. Tapi sepertinya apa yang diminta Bu Khadijah tidak didengarkan oleh keluarga Ari Hanggara. Sejak tanggal 3 November 1984, Ari juga tak masuk sekolah lagi. Bahkan hari-hari penyiksaan yang dilakukan Tino dan Santi terus berlanjut. Puncaknya pada tanggal 7 November 1984, Ari kembali dituduh telah mencuri uang Rp8.000. Ari, bocah kecil berkulit putih itu, kembali tak mengakuinya. Santi yang begitu gemas lalu memukul wajah Ari. Ari yang pada saat itu juga tidak mengaku telah mencuri uang. Tino, ayahnya, lalu memukuli sekujur tubuh Ari dengan gagang sapu. Jerit dan tangis Ari sayup-sayup terdengar sampai ke telinga para tetangga pada pukul 11 malam. Mereka tak mau ikut campur karena dianggap itu adalah persoalan rumah tangga Mas Tino dan Santi. Menghadap tembok,
teriak Santi yang juga terdengar oleh para tetangga pada malam itu. Tak puas, Santi lalu mengambil sebilah pisau bekas mengupas mangga dan pisau itu diacungkan kepada Ari mau mengakui pencurian uang itu. Tapi Ari lagi-lagi tidak mau membuka mulut dan meminta maaf. Ari kekeh tidak mengaku bahwa dia mencuri. Santi lalu menyerah. Giliran Tino yang kembali memukuli anaknya. "Berdiri terus kamu di situ ya Ari," perintah sang ayah. Setelah pukul jam 1 malam, Tino mendapati anaknya sudah tak berdiri di tempatnya. Gelas air minum yang dilarang untuk diminum pun sudah bergeser letaknya. Bukannya merasa iba, Tino malah emosi kembali. Ia kembali memukuli sekujur tubuh Ari dengan gagang sapu sekuat-kuatnya. Ari pun tumbang dan jatuh ke lantai. Pada saat itu Mas Tino bukannya melihat keadaan anaknya, Tino langsung pergi ke kamar dan memilih untuk tidur kembali. Pukul 3 pagi, Tino bangun dan mulai panik ketika melihat tubuh Ari terbujur kaku. Mas Tino dan istrinya lalu membawa Ari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kepada petugas rumah sakit, Tino mengatakan anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat diperiksa dokter, nyawa Ari sudah tak tertolong. Ari meninggal dunia tepat pada hari Kamis tanggal 8 November 1984. Saat itu, tim RSCM curiga melihat luka-luka di sekujur tubuh Ari, luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas. Tapi luka-luka yang ada di tubuh Ari bukanlah luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas, tapi sepertinya akibat penganiayaan yang beruntung melewati batas kemampuan manusia seusia itu. Setidaknya ada 40 luka yang terdapat di punggung, pinggang, bokong, dada, tengkuk, serta luka serius di lengan dan lainnya. Siang harinya, Mas Tino yang hendak membawa pulang jasad anaknya itu langsung diringkus oleh polisi dari Polsek Mampang Perapatan. Begitupun dengan Santi yang ditangkap ketika pulang kerja. Keduanya lalu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas laporan dari pihak rumah sakit. Majelis hakim mengganjar hukuman 5 tahun penjara kepada Tino, sedangkan Santi diganjar hukuman 2 tahun penjara. Jasad Ari lalu dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di samping kanan dan kiri nisannya terdapat tulisan "Maafkan Papa" dan "Maafkan Mama". Kedua tulisan itu disebutkan merupakan bikinan Mas Tino dan Santi setelah bebas. Kematian Ari membuat luka mendalam tak hanya bagi keluarga Ari, tapi juga bagi masyarakat Indonesia.